Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur boleh diperjumpakan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang kami sembah dan puji dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami datang bersyukur kepadamu. Bersyukur karena Engkau telah menjaga kami sepanjang tidur kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan kami boleh bangun dan melanjutkan segala aktivitas kami. Dan pada saat ini ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, firman-Mu yang kami baca dan renungkan bersama-sama dapat kami pahami dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang yang berdiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini menjawab panggilan Tuhan. Batu kelan basa toraya nakua, umpe bali petambana puang matua. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk sebuah tujuan yang mulia. Panggilan Tuhan bukan sekedar ajakan, melainkan sebuah kehormatan untuk mengambil bagian dalam karya keselamatannya. Namun, tidak semua orang berani menjawab panggilan itu. Sebagian menunda, sebagian menolak, namun ada juga sebagian yang siap meninggalkan segala sesuatu demi taat kepada Tuhan. Yang telah kita baca dalam Alkitab adalah kisah pemanggilan Elisa oleh Nabi Elia. Kisah pemanggilan Elisa oleh Nabi Elia ini menunjukkan bagaimana seharusnya seseorang menanggapi panggilan Tuhan dengan hati yang siap, hati yang taat dan total. Tuhan memanggil Elisa bukan di tempat ibadah atau dalam mimpi besar, tetapi di tengah pekerjaan sehari-harinya. Elisa tidak berdalih atau menunda. Ia tahu siapa yang memanggilnya, dan ia segera meninggalkan pekerjaannya. Tindakan Elisa menyembelih lembunya dan membakar bajaknya dalam ayat 21 adalah simbol penyerahan total. Elisa menutup masa lalunya untuk membuka lembaran baru bersama dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa menjawab panggilan Tuhan bukan sekedar berani memulai,
tetapi juga berani meninggalkan hal-hal yang mengikat masa lalu atau zona nyaman, ambisi pribadi, bahkan hubungan atau kebiasaan yang tidak mendukung panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, panggilan Tuhan seringkali datang dalam keseharian kita melalui kesempatan melayani, panggilan untuk mengampuni, panggilan untuk bersaksi, atau untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjawab panggilan Tuhan berarti bergerak, bukan hanya mengatakan ya dengan bibir, tetapi dengan tindakan nyata dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah aku cukup peka mendengar panggilan Tuhan dan menjawabnya di tengah rutinitas hidupku? Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih jika pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Karena itu kami mensyukuri ketika firman kebenaran-Mu tetap diperdengarkan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Dan kami tetap diberi kesempatan untuk membaca dan mendengarkannya. Hari ini kembali kami diingatkan akan firman Tuhan untuk senantiasa mendengarkan panggilan Tuhan, baik melalui pengampunan bagi orang lain, baik kami nyatakan dalam tindakan kami sehari-hari. Oleh karena itu, ajar kami dengan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, Kepadamu kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini. Dan jadilah kehendak Tuhan, karena itulah yang terbaik buat kami. Kami mohon di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kiranya Engkau tetap setia memperlengkapi kami, menuntun kami, menolong dan menguatkan kami pada pagi hari ini, dan aktivitas kami dalam hari ini. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, terlebih khusus yang boleh menikmati pertambahan usia hari ini. Terima kasih, biarlah mereka semakin menikmati dan mengalami kuasa dan kasih Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami. Juga kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami, baik melalui kesuksesan, pertambahan usia, dan juga kesehatan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan kuatkan dan pulihkan, sehingga mereka senantiasa dikuatkan. Mereka dimampukan dan dihibur hanya oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam kuasa Tuhan. Ini doa syukur kami, doa permohonan kami. Sambut dan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikianlah renungan kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Amin.